solusi. Itu solusi yang telah kita deklarasikan tanggal 1 Desember tahun 1961 di Kota Jayapura melalui Komite Nasional Papua yang mewujudkan bahwa satu, bendera nasional bangsa Papua bukan merah putih tapi bintang kencana. Siapa yang membantah saya? Ini sejarah yang saya sampaikan. Nama negara bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama negara West Papua. Nama negara bukan Indonesia yang akan dirayakan 17 Agustus besok, tetapi nama negara West Papua. Slogan negara One People, One Soul, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Lagu nasional bangsa Papua, Hai Tanahku Papua, bukan Indonesia Raya. Ini fakta sejarah, manifesto politik orang Papua yang telah dideklarasikan tanggal 1 Desember tahun 1961. Orang Papua yang bicara, bukan orang Indonesia. Indonesia baru datang di atas tanah ini melalui operasi Trikomando Rakyat tanggal 19 Desember tahun 1961. Artinya 18 hari setelah orang Papua membacakan manifesto politiknya, lalu bangsa piagam Indonesia datang dengan operasi Trikomando Rakyat untuk menduduki tanah ini. Atas izin siapa? Bukan orang Papua. Soekarno secara sepihak dari alun-alun utara kota Yogyakarta mendeklarasikan pengiriman operasi Trikomando Rakyat tanpa persetujuan satupun orang Papua. Bangsa ini, kehadiran bangsa Indonesia sejak sejarahnya sudah ilegal, tidak sah di atas tanah ini. Kemudian atas prakarsa Amerika Serikat menekan Belanda dan kemudian mengajak Indonesia untuk berunding tanggal 15 Agustus tahun 1962 di kota New York, Amerika Serikat. Untuk yang pertama, menekan Belanda agar segera memberikan status administratif dan politik dari tangan Belanda kepada tangan Indonesia. Untuk selanjutnya Indonesia menduduki tanah ini. Kenapa hari ini kita turun jalan? Karena peristiwa itu. Tanggal 15 Agustus tahun 1962, perjanjian itu kita anggap ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak ada satu orang Papua pun yang diajak di dalam perundingan itu. Pertanyaannya, ini siapa yang punya tanah? Kenapa Indonesia, kenapa Belanda di bawah tekanan Amerika Serikat duduk berunding tentang masa depan orang Papua? Kamu siapa? Anda siapa? Bangsa pencuri, perampok, bangsa binatang. Kamu siapa? Kamu datang atur-atur bangsa ini, mana kamu punya tanah? Orang Papua dan Indonesia sejak 64.000 tahun yang lalu berbeda ras. Tidak ada kesamaan asal-usul antara orang Indonesia dan orang Papua. Orang Papua adalah ras Negroid Carpentarian yang berasal dari Malaysia. Indonesia adalah bangsa Melayu buangan dari Birma hari ini negara menanda. Tidak ada kesamaan asal-usul. 64.000 sampai 45.000 tahun yang lalu bangsa Papua sudah ada di atas tanah ini. Indonesia datang memaksakan kita untuk bergabung dengan mereka melalui peristiwa bersejarah yang hari ini kita duduk di sini, yaitu tanggal 15 Desember tahun 1962 yang dikenal sebagai perjanjian New York atau dalam sebutan bahasa Inggris disebut sebagai New York Agreement tahun 1962.
salahnya sampai hari ini kita menderita? Itu karena perjanjian yang hari ini kita turun ke jalan. Sampai hari ini kita masih menderita di bawah ketiak bangsa rakus, bangsa pendatang, bangsa penjajah Indonesia. Karena persoalan itu. Karena persoalan itu. Sejak tanggal 15 Agustus tahun 1962, Indonesia melalui perjanjian itu kemudian mempersiapkan proses untuk pendudukan di atas tanah ini yang dimulai tanggal 1 Mei tahun 1963. Setelah itu Indonesia kemudian melancarkan 7 operasi militer untuk menduduki tanah ini. Tujuannya apa? Supaya orang Papua di dalam PKR tahun 1969 tidak boleh memilih merdeka, tapi dipaksa untuk bergabung dengan Indonesia. Negara ini sejak semula sudah biadab, sejak semula sudah menunjukkan watak kolonialisme, watak kekerasan. Franz Liesholt Owen, misionaris Belanda yang ada di sana ini, dia tulis begini: bangsa Indonesia pertama kali datang ke tanah ini menunjukkan karakternya hanya 2. Yang pertama bangsa rakus, yang kedua wajah kekerasan yang ditampilkan di atas tanah ini. Buktinya apa? Tanggal 1 Mei 1993, setelah pasukan Indonesia menyerang di kota Jayapura, perawat-perawat yang ada di kota Jayapura diraba payudaranya, ditusuk vaginanya, kemudian mengalami pemerkosaan massal. Setelah itu barang-barang itu rumah sakit dipinggirkan dari atas tanah Papua. Ini bangsa biadab, saya mau kasih tahu. Ini bangsa biadab, bangsa kolonial, bangsa penjajah, bangsa rakus. Kalau kita tidak segera mengakhiri barang ini, saya bisa pastikan kita akan binasa di atas tanah kita sendiri. Kamu lawan dan tidak, kamu tetap akan dibunuh. Apa buktinya? Apa buktinya? Kemarin 3 orang pergi berkebun, bukan bicara Papua merdeka, pergi berkebun, pergi berburu, ditembak oleh satuan TNI di Kabupaten Maibra. Tidak terlibat dalam politik, hanya pergi berkebun. Artinya kamu diam, kamu ditembak, kamu melawan, kamu ditembak. Hanya satu kata, hanya satu kata. Itu solusi. Kamu diam, kamu mati. Maka lebih baik mati di dalam perlawanan untuk mempertahankan tanah ini. Kalau kamu tidak bertahan tanah ini, baru siapa yang tahan? Orang Papua. Saya kasih tahu, kemerdekaan tidak datang dari PBB, kemerdekaan tidak datang dari Belanda. Kemerdekaan direbut, diciptakan, diperjuangkan oleh orang asli Papua. Kita yang berjuang untuk kemerdekaan. Kalau berharap tidak bisa. Oleh sebab itu, hari ini kami dari Sosialis Muda Papua berdiri di sini untuk mengajak rakyat Papua dari Raja Ampat sampai Merauke, dari Sorong sampai Samarai. Hanya satu kata, satu solusi, yaitu kemerdekaan sebagai solusi penyelamatan bagi orang asli Papua. Saya mau sampaikan satu data terakhir sebelum saya tutup saya punya orasi. Tahun 1962 orang asli Papua berjumlah 800.000 jiwa. Tahun 1963 transmigrasi awal yang dikirim ke tanah ini berjumlah 600 orang. Sampai dengan hari ini 64 tahun orang asli Papua 1,8 juta jiwa. Sementara bukan orang asli Papua sudah 3 juta jiwa. Artinya apa? Kita sudah minoritas di atas tanah kita sendiri. Kita sudah tidak berdaya di atas tanah kita sendiri. Apalagi 100 tahun yang akan datang.
Apalagi 200 tahun yang akan datang. Kemana bangsa ini? Apakah kita akan hilang? Apakah kita akan lenyap? Keputusan ditentukan oleh kita yang hari ini hidup. Tidak bisa ditransfer ke generasi berikut, karena generasi berikut sudah sedikit. Keputusan ada di tangan kita. Kita harus berjuang 1 kali 24 jam untuk membebaskan bangsa ini dari perbudakan Indonesia. Kalau tidak, ini kolonialisme pendudukan. Contohnya di Australia hari ini, orang aborigin sudah sangat minoritas dan bahkan diprediksi akan lenyap untuk selamanya. Maori di New Zealand sudah lenyap, Indian di Amerika Serikat sudah lenyap. Orang Papua sedang dalam perjalanan menuju kehancuran abadi. Solusinya apa? Wahai rakyat Papua, solusinya tidak boleh rayakan 17 Agustus. Solusinya tidak boleh ikut dalam rajuan Indonesia. Solusinya adalah berbalik dan berjuang ke tanah ini untuk merdeka. Setuju? Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Papua. Kurang keras. Papua. 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 Wah. Baik, terima kasih kawan-kawan dari Sosialis Muda Papua. Kawan-kawan militan fungsikan. Yang di pinggir-pinggir segera masuk ke dalam. Kawan-kawan militan, segera fungsikan. Militan berdiri, jangan duduk. Bisa pihak lain masuk. Kawan-kawan militan fungsikan. Masih semangat? Masih semangat? Papua! 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 Papua harus merdeka. Untuk kawan-kawan yang menyampaikan orasi politik dari pergerakan atau organisasi perlawanan, dalam hal ini kawan-kawan dari NFRPB, waktu kami berikan. Mungkin tidak ada, kami akan lewat. Kawan-kawan dari MAIPE, di kesempatan ini kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Papua, Papua, tolak militerisme di atas tanah Papua. Tolak militerisme di atas tanah Papua. Tolak PSN di atas tanah Papua. Tolak PSN di atas tanah Papua. Sebagai informasi, kawan-kawan perlu ketahui bahwa dalam waktu yang berjalan ini, kawan-kawan kita di Jayapura itu ada wakil BEM di Uncen tertembak peluru di bagian betis kaki. Itu salah satu masa aksi di Jayapura. Jadi kami tekankan lagi, sebelum kita mulai, kami tekankan lagi ke pihak kepolisian yang ada, tolong supaya jangan cipta kondisi dengan masa aksi. Kalian punya tugas datang di sini untuk mengawal, tanpa ada provokasi kepada masa aksi. Hidup rakyat Papua, hidup rakyat Papua, hidup perempuan Papua, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup tani, Papua, Papua. Itu solusi. Papua harus merdeka, sebab dengan Papua merdeka lah yang bisa menghapus segala macam penderitaan, menghapus segala macam air mata yang terus mengalir di atas tanah ini.
negara Republik Indonesia hanya menginginkan sumber daya alam tanpa menginginkan manusia Papua itu sendiri. Praktek yang dilakukan negara Indonesia kepada manusia Papua dalam waktu yang sedang berjalan, kita lihat bahwa